balik lagi bareng gue di Passion Journey. Hari ini gue kedatangan tamu lucu. Baru kenal di APMF Bali, lucu Bener banget ya? gue di insight aja. Kayak udah kenal lama ya Pak ya? Oh, iya. Sekitar 30 menit. Karena pasti ada koneksinya bro. Oh, bener. Nah itu kita cari di obrolan kita kali ini. Jangan-jangan kita satu ayah beda sendal. Tuh kan lucu, kenapa bapak-bapak ID lucunya dari sini gitu. Enggak dong. Jadi salah satu founder dari bapak-bapak ID, James. Ya, gitu. saya Pak. Halo semuanya. Iya. Selamat datang di podcast saya. Jadi gue pengen paham sih kenapa apa ya figur lu ada di bapak-bapak ID gitu. Gimana? Kan saya yang nemuin Pak. Nah makanya itu kan kapan bercandaan lu itu kan jadi dituangin kan, dan ketika gue ngelihat ya memang itu bercandaannya James dan kawan-kawan gitu kan. Cara lu ngebawain gitu. Dan apa ya? Oji banget gitu kan. Masa sih? Iyalah. Bercandaan tongkrongan lah itu. Gitu ya. Bapak lahir tahun berapa Pak? 80. Beda 3 tahun. Halo? Saya 83. 83. Oh, Tuhan Bapak. Bagus. Harusnya Bapak yang bikin bapak-bapak ini Pak. Gitu ya. Iya. Ini sih gua ngelihatnya akhirnya tuh something yang organik yang ada bener-bener di lingkungan, di kehidupan bapak-bapak ya, diangkat. Iya, tapi bapak-bapaknya yang bapak umuran kita. Oh gitu. Kalau yang muda lagi? Muda lagi nggak tahu, nggak main kan. Paling ya mentok di 27, 28. Terus what next? Maksudnya? Kalau misalnya udah nanti yang baru-baru, oh iya lama-lama juga tua tuh yang 28, yang 26, 25 juga lama-lama tua. Bapak-bapak ini tuh marketnya besar banget karena kita sampai nanti jadi kakek-kakek tetap jadi bapak-bapak. Paling nambah satu predikat jadi kakek-kakek. Oh gitu ya. Iya, yang belum jadi bapak-bapak nih yang masih ya nih kayak kameramen nih. Ya. Udah jadi bapak jangan ya. Ini belum dia. Belum. Nanti bakalan jadi bapak-bapak mungkin ya. Lu akan bikin kakek-kakek ID dong? Enggak. Enggak ada. Jadi udah cukup ya? Kelihatan Pak gitu. Jadi sebenarnya market kita bisa musuhnya tuh ibaratnya yang bisa berkurang tuh angka kematian doang. Oh gitu ya? Jadi kan kalau dipikir tuh kan niche ya. Iya. Syarat niche kan unik. Terus habis unik dia easy to identify. Nomor 3 harus bisa ini apa scalable. Nah, gue ngejawab yang scalable tadi tuh. Iya. Kita bakalan tetap, kita yang jadi bapak-bapak tetap jadi bapak sampai mati, sampai jadi kakek-kakek, yang belum jadi tetap jadi ya. Yang ngurangin populasi kita cuma angka kematian. Iya. Ini tuh kayak apa sih? Nggak sengaja atau konsep awalnya apa? Konsep awalnya percaya apa enggak ya? Jadi kan gue dulu pialang saham ya. Oke. Terus pialang saham. Pialang saham gue dulu. Oke. Begini Pak. Dulu gue kerjanya pakai gas. Iya, terus intinya karena kenapa lu milih jadi pialang saham? Karena waktu itu cuman mereka doang yang mau nerima saya bekerja. Gue baru lulus, tawarin. Terus kuliah apa? Iklan. Oh, periklanan sama dong kita ya sebenarnya. Seriusan? Kuliah di mana? Mustopo. Kaget gua. Kaget. B-nya apa, gitu. Pak? Iya, B-nya apa, Pak? Itu. Ini periklanan. Enggak, Mustopo kan dalam kurung B. B-nya apa? Bercengkrama. Bersahaja. Mustopo juga. Oh gitu. Iya, saya masuk gara-gara teman Bapak tuh. Siapa? Tuyul Bayul. Oh, Oni. Oh gitu. Saya lihat di ininya di apa namanya di browser. Lah, ada Tuyul Bayul ya. Berarti gua belum lulus tuh lu masuk. Belum. Saya dapatnya karena membludak pendaftarannya dapatnya yang bukan di Hanglekin. Oh, di yang dokter gigi ya, Rempoa. Oh, pantesan nggak pernah ngeliat. Iya. Itu kampusnya kayak Sanggar Tari Bali. Iya. Oh gitu. Aduh, kira-kira sempet apa nggak jadi kuliah aja ya. Oh gitu, periklanan terus jadi pialang saham. Iya. Terus dari situ ikut ini juga lah, invest, boncos, habis banyak. Oke. Tapi pernah menang banyak dong? Sempet, alhamdulillah. Nah, intinya di situ tuh ngelihat kalau
investasi tuh emang tempatnya duit, tapi gue instrumennya yang salah. Oke. Buat gue ya, buat gue nggak cocok karena itu resikonya gede banget. Selang berapa waktu gue udah punya duit lagi, kayaknya gue pengen punya duitnya dari mana? Kerja. Oh, jadi kerja kantoran. Kadang saya nari juga, Pak. Serius. Enggak. Jadi kerja kantoran. Kerja kantoran. Oke. Jadi kerja kantoran. Susah ya, ada celah saya masih masuk. Iya. Emang kerja kantoran dapat duit, kayaknya mau invest lagi nih, tapi saya pengennya instrumen yang bener. Nah, teman saya ada namanya teman TK nih, dia sering di Facebook. Ya, saya masih main Facebook saat itu ya. Jadi tolong jangan dijudge saya. Karena waktu itu tahun 2000 nggak lama sebenarnya. Iya, masih tetap. Iya, masih suka lihat itu yang jualan burung. Nah, dari situ ajarin dong soal ini saham gitu. Diajarin, diterima dengan baik di rumahnya, pakai TV Pak presentasinya, kayak saya siapa aja nih. Iya. Bagus banget, dan saya ini saham kayaknya tepat buat saya. Akhirnya ya udah jadi investor. Pulangnya dia nanya kerja apa gitu, kerja di di media digital. Emang bisa hidup ya? Bisa banget, saya jelasin kan. Saya waktu itu kerja di Invia, megang dagelan, megang dan lain-lain tuh banyak. Berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun. Itu dari saham sambil kerja di Invia, sambil main saham? Kagak, masih panjang tuh Pak. Saya dari saham, saya sempat jadi sound designer. Iya. Nyebrang banget Pak ya? Asli. Saya sempat pengen jadi pelukis. Nah lu? Modal whiteboard, tapi jelek nggak jadi. Sound designer, tapi sound sih yang lebih banyak pengalamannya. Gimana lu define diri lu ya Pak ya? Maksudnya? Bagus banget pertanyaan. Oh iya saya dong. baru nanya Gue nyoba. Iya, bagus banget tuh pertanyaan. Karena saya baru nanya ke diri saya tuh beberapa bulan yang lalu tuh. Gue kalau di labelin di jidat gue apa tulisannya ya gitu. Iya. Karena gue pengen dibilangnya gue propagandis. Propagandis. Tapi kayaknya nggak jadi deh. Gimana? Enggak, jadi iya kan dari pialang saham terus sound engineer terus sound lu designer. Mau jadi ini enggak terlalu. Iya, tapi kan pernah kepikiran kan. Iya, jelek gambar saya nggak jadi. Udah gitu sound designer, terus abis sound designer tuh saya ngeliat digital perkembangannya oke banget. Akhirnya coba coding tuh. Ngoding tuh waktu itu. Belajar HTML, CSS, ujian dapat A online. Terus dapat A lagi, terus pada saat itu udah masuknya yang sifatnya lebih logic, JavaScript. Lo tau nggak yang website bisa parallax gini nih, yang belakangnya kayak lo jalan-jalan lihat gunung lah, ininya lebih cepet belakangnya. Kagak lulus itu gue. Sampai ngerokok lagi, gue berhenti ngerokok udah lama banget tuh. Stres juga ya. Mana zaman dulu tuh nulisnya kan pakai notepad Pak, nggak kayak sekarang ya buat ngetik itu kalau salah tuh dikasih tahu merah-merah. Kalau dulu kan kagak tahu di spasinya itu kagak jalan tuh program. Ini siap di mana ya salahnya gitu. Udah akhirnya kayaknya ini bukan buat gue nih, tapi gue tetap pengen punya tempat di masa depan. Nyari-nyari akhirnya jawabannya SEO. Itu bukan programming sih. Lebih SEO tuh data ya? Berarti search engine, iya gimana caranya website kita itu bisa ada di paling atas untuk penggunaan beberapa keyword, ada short tail, ada long tail. Oh masih inget. Nah di situ gue baca ini ada namanya bukunya Austin Kleon tuh Show Your Work. Sebelumnya ada bukunya itu Still Like an Artist. Oh seneng belajar ya berarti ya? Karena saya bodoh Pak, kan mau nggak mau. Iya. Di situ tuh apa yang lagi lo pelajarin lo tunjukin aja. Lo tuh masih Facebook kan. Gue jelasin kalau gue lagi belajar SEO, prosesnya gagal berhasil gue tetap. Oh lo tunjukin itu di Facebook. Gue telanjang di ini nggak literary ya Pak, tapi kadang. Visual. Iya. Jangan kok. Aduh males gitu. Nah di situ ada yang nelfon gue dari Alibaba. Mau kerja nggak di sini? Kayaknya lu dulu yang bisa SEO dikit soalnya. Yang sebenarnya gue nggak jago-jago banget. Gue bilang gue mau gitu. Itu interview paling susah seumur hidup gue tuh. Jadi SEO di Alibaba waktu itu diterima gue 5 tahun di sana. Sempet cuman berapa minggu di Cina, balik lagi di sini 5 tahun baru abis dari Alibaba ke Invia. Di Invia jadi ahlinya SEO dong gitu. Enggak, beda lagi. Oh gitu. Di Alibaba aja gue 3 posisinya. Karena mereka menghargai orang yang mau belajar,
Jadi gue SEO, jam 1 udah selesai tuh kerjaan gue. Gue ngeliat temen gue kerjanya capek banget gitu ya. Mau gue bantuin nggak, tapi jangan bilang bos lo nanti lo, karena bukan sesuatu hal yang bagus kalau di sana tuh. Hasilnya bagus Pak, alhamdulillah Pak. Karena logiknya buat gue sih kayaknya bisa A/B testing Lu nih. demen explore banget ya bro ya? Asli Pak, kayak Dora saya. Gitu ya? Nama tengah saya Dora. Oh gitu ya? Iya, Bapak nggak tahu. Serius ya? Kagak dong. Jadi dengan apaan lagi ya? Apaan lagi ya? Soalnya bodoh Pak kalau nggak Enggak, gitu tapi gimana kan nih? terus di Invia posisinya apa? Lagi Alibaba dulu, gue SEO jam 1 kelar, gue bantuin temen gue yang konten. Konten tuh. Jadi konten manager gue. Orang Cina. Iya emang kenapa? Terus pakai bahasa Cina bisa? Wo pu yao chuo. Wah, Saya yang makan benar. babi. Itu doang yang gue hafal sekarang. Emang hitung sampai 10 gue masih bisa. Oke. SEO manager pertama gue apply. Terus 3 bulan gue nambah 1 jabatan lagi jadi content manager. Orang Cina tuh mainland tuh jago bikin konten Pak. Oke. Asli, pas gue di sono gue ngeliat itu kayak kita sekarang. Mereka udah duluan. Oh. Jago banget jualannya. Pak tuh kalau yang di Pinggir TikTok suka di pinggir jalan tuh bener gak sih? Bener, tapi dulu nggak kayak sekarang. Dulu tuh belum TikTok namanya kan. Masih apa ya? Tuh emang ngapain di Bike pinggir dance jalan itu sih? Karena murah Pak, nggak sewa tempat kan. Oh. Iya, terus lightingnya pakai ring light gitu-gitu. Oh parah itu. Asli. Emang gitu. Dulu tuh belum seramai itu lah. Tapi kita kan masih asing ya, lihat orang joget pinggir jalan. Iya. Dulu udah gitu dari dulu tuh deh. Gini-gini di meja makan gitu. Iya kan. Ya, Terus. SEO manager. Lu yang joget-joget gitu juga. Tapi telanjang jangan lupa. Males jangan. Visual Jangan dibayangin. Udah content manager, terus gue di challenge beberapa project DAU, daily active user naik berapa persen ya, 800%, engagement rate bagus. Gue dicoba ke bisnis, berhasil juga tuh dari jadi kerjaan gue salah satunya adalah belanja konten. Dulu tuh 1 bulan tuh belanja konten 2 miliar, karena gue tahu marketnya kayak gimana, kebutuhannya, kesukaannya. Gue cut tuh jadi 20 juta doang sebulan. Happy orang jenanya. Kok bisa ya? Karena gue tahu butuhnya apa, yang engagementnya bagus, yang gitu lah. Itu kayaknya tinggal baca data doang nggak sih? Ya, Kayaknya kita butuh dia nih abis ini. Saya mau tanya apa gimana kan? Oke, terus. No brainer lah itu seharusnya ya, nggak kompleks lah. Cuman pengen cari tahu aja. Habis itu ya ada kejadian nggak enak lah, salah satu partner gue meninggal. Ya. Wake up call karena kerjanya melelahkan juga, 18 jam kerja sehari. Oh, ini belum berkeluarga nih ya? Udah. Wajay. Udah, itu berat. Di Cina loh? Ulang tahun pertama anak gue di Cina. Pulang-pulang dia nggak mau dipeluk sama bapaknya. Waduh. Tapi itu nggak jadi wake up call. Wake up call pas yang temen gue meninggal. Itu sedih juga tuh. Pas lagi makamin istrinya, baru lahir kan Pak. Orang Cina? Orang lokal. Orang lokal. Di situ. Udah situ, kayaknya gue harus ini deh. Nyari. Ada Invia mau nampung gue. Seru tuh ceritanya Invia. Nah Invia gue jadi editor in chief. Oke. CEO-nya Rico Pramono, best tuh, itu mentor gue juga. Iya. Di situ 3 tahun, gue beresin engagement rate dan lain-lain. Karena budaya Alibaba kan keras banget ya, gue bawa ke situ. 12 orang resign. Gak tahan. Gitu ya? Asli kan. Jam 11 belum pada dateng. Jam 11 baru pada mandi, bawa gayung yang ada odolnya, masih kayak gitu kan nggak bisa gue ya. Terus gue begini KPI-nya harian kayak gue di Alibaba. Nggak beberapa orang nggak kuat cabut. Dan itu efektif? Kalau buat gue efektif. Tapi kan gue waktu itu kan masih bukan manusia ya, masih robot gue. Oh karena baru balik dari Cina ya? Nggak lucu? Nggak lucu? Galak ya? Iya banyak orang tuh sangkanya takut ya? Takut. Iya banyak yang gitu. Baru-baru aja karena mereka baru cerita. Kok lu baru banget dulu kan lu nggak lucu gitu. Kayaknya dari dulu gue lucu-lucu aja. Kayak gitu lah. Tapi yang bertahan keren-keren orang. Kayak di Jaka Pak, 1 orang setara 5 orang, 6 orang. Wow. Jago seriusan. Jagoan mereka Pak sekarang. Gitu ya? Jago asli. Jadi mentalnya udah kuat. Iya. Dan apa namanya?
Berapa lama di Invia berarti? 3 tahun. 3 tahun, terus baru nih bikin? Enggak, pas di Invia gue bikin bapak-bapak tuh. Oh, sambilan. Sambilan. Enggak didesain sebagai bisnis tuh. Masih apa namanya ya. Pandemik ya itu ya? Iya, Januari bikin, Februari jadi pandemi tuh. Masih bercanda-canda kayaknya penyakit gini aja. Ternyata parah ya. Berapa orang lo? 5? Berapa? 6. Berenam? Founder 2 sama founder 4. Oke. Kayak gitu. Udah dari yang tadi belajar saham akhirnya kan gue tipenya data banget tuh. Iya. Ngajakin Yudi kita bikin akun yuk gitu buat ngajarin orang saham. Balik lagi yang temen TK tadi tuh. Ya udah, tapi gue tipenya tuh kalau bikin sesuatu tuh gue mesti passion, gue punya talentnya, skill sama knowledge, sama gue harus ngerti marketnya nih gitu. Ini insya Allah 2 ada dah, passion sama talent nih, knowledge sama skill. Jadi passion lu suka sama bapak-bapak gitu atau gimana sih? Bukan dong. belum bapak-bapak tuh. Belum. Kan niatnya bikin akun saham, belajar saham. Oh, belanja saham. Oh, niatnya itu. Niatnya itu kan Gitu. awalnya itu. Terus market nih, gue nggak tahu nih. Ya udah bayar orang aja riset. Tapi eksekutif summary-nya gue yang buat. Dari situ ketahuan ternyata market yang suka sama ilmu investasi pada umumnya itu perempuan. Oke. Si ngerti saya perempuan pak, Iya. Pusing tuh, aduh jalanin kagak nih. Ketemu deh. Yang di rumah ya saya kagak ngerti. Untuk Gaya-gaya perempuan nih, bahaya. Iya. Akhirnya udah 3 bulan status quo nggak jalan. Akhirnya udah jalan aja, 1-2 orang juga nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmu jariah nih. Ya udah siapa nih? Gue bilang ya udah kita aja, bapak-bapak tanggung nih. Pinter kagak, bodoh kagak, miskin kagak, kaya kagak, di kantor juga sedang-sedang aja posisinya, muda kagak, tua kagak, siapa ya, bapak-bapak kayak kita. Ya udah dia bikin email namanya Pak Agus, Dr. Andes Agus Peter Jailani SE SKCK PWD Wih, apaan tuh? Jadi kita masing-masing punya nickname. Oh. James itu bukan nama asli pak. Oh gitu? Iya, nama asli saya Bob. Yang bener? Kagak dong. Udah akhirnya ngajak teman-teman, ada teman SMP, teman ngeband, ada teman kerja, ada teman kuliah, ada teman SMA. Udah. The rest is history. Abis itu belum jadi bisnis, pas jadi bisnis pertama tuh pas beli-beli ngontak. Jadi saya waktu itu bikin strategi caper namanya. Bikin ini review produk tapi kita harus. Tapi engagement udah tinggi tuh? Udah alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah belajar dari Invia kan. Oke. Dengan modal pengetahuan konten yang secara umum dari Alibaba. Iya. Iya habis itu beli-beli ngontak tuh. Mau placement dong karena gue bikin review produk itu platformnya Tokopedia. Jadi tau lah hijau gitu. Iya udah. Padahal belum. Red card aja belum ada. Oke. Ya udah, boleh nggak placement? Ya, boleh, red cardnya minta, langsung bikin red card tuh, mahalin aja, kita masih kerja waktu itu kan. Iya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Iya, karena masih kerja gitu. Dan mengurangi ke probabilitas brand-brand yang aneh-aneh masuk. Iya. Pembesar, pengecil, gitu-gitu tuh. Iya, Kita nggak mau tuh di level kayak gitu tuh. Iya. Udah, harganya parah banget sih Pak dulu Pak, asal-asalan banget tuh. Mahal sih, mau. Gitu ya? Tahu gitu lebih tinggi lagi. Nggak bersyukur. Oke. Kufur nikmat ya. Oke. Nggak. Ya, jadi gitu udah. Di lock setahun tuh alhamdulillah. Oke. Udah jalan sampai sekarang alhamdulillah. Gitu, Dan Pak. Bosan nggak? Enggak. Tapi gue sembari nelan pedang mau biar nggak bosan. Iya. Jadi sebenarnya passion lo apa Pak? Wah, bagus banget Bapak pertanyaan dari tadi ya. Tadi label belum dijawab, passion dulu ya. Passion gua dulu ya. Kalau gua ngerasa soal passion tuh dinamis sifatnya. Terus? Passion gua tuh developing people gua. Wow. Tapi ternyata gua aja nggak ke-develop ya, masih gua akhirnya sekarang passion gua cuman 2 nih. Ibadah sama gimana caranya hidup gua seru. Dulu gua serve orang lain, kayaknya ada yang salah nih gitu. Kayak lilin gitu Pak, sayanya kebakar. Dulu tuh gue belajar tuh buat, gue manggil follower gue warga kan. Gue belajar beli buku, gue seneng banget baca buku. Tapi bukan buat gue, biar bisa gue share gitu. Ternyata ketika kita pengen jadi orang bermanfaat ya gue taunya setelah bapak-bapak jalan 3 tahun tuh. Ya lo harus ngasih manfaatnya jangan ke orang lain dulu yang kita kenal. Harus lingkaran terkecil dulu, keluarga. Baru susah banget tuh. Tapi bisa alhamdulillah. Luar biasa ya.
Makasih. Salam dulu dong. berarti Apa? pendekatannya agama ya? Iya Pak, apalagi yang bisa bikin waras. Gitu ya. Iya harus kalau buat saya. Dan sekarang kalau ditanya passion lu dua itu. Dua, passion dan tujuan hidup gue itu. Jadi harus digabungin. Ibadahnya mudah-mudahan nggak ria gitu kan. Iya, iya. Kijang satu. Nah, itulah maksudnya. Karena Tapi gue ngebayangin lu baru masuk Invia sih, lu sadis banget sih. Karena dari China ya, didikannya, and then lu ngelihat, wah ini anjing-anjing semua nih orang nih kerja. bener, dulu Iya, itu wifi-nya namanya kandang anjing. Anehnya ya nggak ada yang miara anjing, pulang tuh badan dua anjing. Berarti galak banget ya. Mungkin kalau lu sekarang nih bayangin, lu yang sekarang udah ini, terus masuk Invia, Nggak tahu. akan sama nggak? Nggak tahu. Walau alam tuh. Gitu ya. Ya mungkin bisa jelek kali, karena gue terlalu loose. Gitu ya. Kan ada momennya ya Pak ya ternyata ya. Udah diatur lah itu. Gitu. Wih luar biasa. Salim dulu dong. Gokil. Enak juga nih. Jadi, tapi, nah terus kan bapak-bapak ID nih meledak lah Pak ya. Gue dateng Pak. Yang mana? Dateng. Pesta warga? Iya pesta warga. Sebelah kan acaranya. Iya benar. Pas event motoran gitu, anak gue besok gue ajak anak gue dateng lah. Gue ajak tuh lihat mainan, lihat ini. Makasih gitu. ya Pak ya. Bapak udah kontribusi bikin saya kaya. Gitu ya. Enggak dong. Tapi itu dua event kan. Gue 2 hari. 2 hari terus ada sebelahnya event udah termasuk katanya gitu. Iya bener. Iya kan? Bener. Kok bisa begitu tuh? Kok bisa? Penyelenggaranya sama soalnya satu grup. Gitu. Nah sekarang apa yang akan dilakukan bapak-bapak ID ke depannya gitu? Bertahan hidup Pak. Stay Ini alive. udah full time nih ya? Gue November malah udah nggak ngurus gue. Jadi stakeholder doang. Oh gitu. Baru di invest ya? Baru di Enggak, beli ya? masih banyak yang nawarin tapi Kok kenapa bisa stakeholder? maksudnya operationnya nggak ikut gue. Iya, udah cukup lah. Gitu. Iya. Kayak lu udah nggak nyari duniawi apa? Masih? Tadi udah datang ke sini. Dari Ya. dunia Halo guys, saya akan menjual sampo anti ketombe sebentar lagi. Masih lah. Masih suka duit gua. Gitu ya. Iya. Tapi seneng kenapa? nyarinya gua. Kenapa nggak lu terus? Ini kan kalau ada lu, Kan ada lu yang kerja lain, di Pak. situ, Ada yang lain. kan berenam. Itu dia, Bapak jawab sendiri. Udah cukup ya sebenarnya orangnya udah cukup gitu. Cukup lah, lebih dari cukup lah. Gitu. Ada berapa tim sih sekarang, berapa orang? Aduh, tadi dulu ya. Oh banyak ya? Enggak. Oh karena lu lupa. Iya, gue jarang ke kantor jujur. Eh. Dari kantor di Depok sampai sekarang di Pondok Indah gue jarang. Nggak pernah ya di Pondok Indah, belum pernah gue malahan. Nah ini gue curiga nih dia lagi mau bikin apa lagi nih kalau udah gini nih. Emang ya? Iya kan? Iya gitu-gitu aja. Iya kan, nah lu aja dari awal udah sini saham ini. Ini bapak-bapak ID kayaknya udah nih sesuai sama konsep lu dan lu udah bisa nih. Iya, bener ya. Itu di Alibaba juga gitu tuh. Gue emang tim Gitu kan? develop gitu. Iya kan? Bukan tim. Oh karena pertama itu lu suka developing people. Juga bukan dari garis Oh tangan. iya, tadi kan lu ceritain nggak usah baca itu. Iya. Iya betul Pak. Suka developing people sebenarnya walaupun akhirnya ujung-ujungnya contoh lu suka develop produk, kalau begitu lu running Ya, IP lebih tepatnya. Kalau lebih ke IP sekarang. oke Produk sih baru-baru aja lah. Susah Gitu. Pak, yang ada fisiknya. gitu ya. Iya, Nah susah terus banget. nanti apaan lagi? Kalau gue bikin bisnis tuh biasanya ada 5 urutan. Oke. Bikin media dulu, Oke. terserah ya mau apa, tapi gue harus tahu ujungnya apa gitu tuh. Oke. Media dulu, habis itu bikin IP-nya, habis itu bikin community-nya, baru tuh gue bikin produk, baru bikin event. Oh, Kalau gue langsung ke sini mati Pak, gue harus captive market dulu, gue bentuk, baru gue bisa duitnya sini. Gitu. oh. Jadi ya selalu dari situ berangkatnya. Ini ajaran dari Invia nih Pak Haji, bos saya dulu. Saya pakai sampai sekarang. Kalau misalkan emang mau bikin produk, mindset produknya taruh depan. Tapi jangan keluar uang dulu, harus nyari uangnya dari medianya. Misalkan Bapak mau bikin apa? Bikin sampo gondrong, sampo kuda. Itu bikin dulu, tentuin dulu nih, saya mau bikin sampo gitu.
biar ini jadi fondasi si medianya. Tapi ini jangan di-develop dulu, jangan ngeluarin uang. Bikin tuh medianya tentang kesehatan rambut. Oh, karena isinya data semua tuh ya? Betul, captive nanti tuh. Mungkin otomotif aja ya Pak ya, biar sama. Iya, otomotif ya. Karena lebih gampang jual lebih knalpot gampang. di komunitas. Nih gue juga lagi mau bikin nih apaan gitu. Coba kalau otomotif gimana? Ajak saya Pak, saya pengangguran nih. Ini. Iya, saya bisa telanjang Pak. Ini jago nih orang emangnya. Ini jago nih asli nih. Tingkat tinggi nih dia nih. Enggak lah. Terus otomotif, oke otomotif. Iya bikin aja. Nah, dari pengalaman gua tuh ini dulu ya soal media dulu ya. Jangan ngajak writer. Ini banyak banget kan gue selain ini kan gue juga konsultan juga ya untuk bangun IP ini. Oke. Banyak banget kesalahannya orang-orangnya hire-nya tuh konsultan, hire-nya tuh writer. Kalau gua hire orang yang suka otomotif, gua ajarin nulis habis itu. Gua ajarin bikin konten. Cepet banget, Pak. Kayak gua kan juga punya ibu-ibu tuh. Awalnya gua ajaknya writer, mas gua jelek banget hasilnya ya. Gak sesuai dengan harapan gua, engagement rate kan minimal 3%, 5% gitu ya. Satu aja kagak hit tuh. Akhirnya gua ajak ibu-ibu yang ibu-ibu banget tuh, yang ibu-ibu usia kita ya, bukan ibu-ibu yang boomer gitu. 1.000 seminggu naiknya. Iya. Jadi ini banget. Nah, kalau tadi knalpot ya itu tadi tuh media dulu tuh. Kok knalpot sih otomotif? Otomotif. Misalkan mau jual knalpot nih produknya. Gitu. Iya. Ya bangun aja nih. Tapi saran gua jangan yang terlalu niche biar nanti niche-nya nanti di segmennya aja. Kayak gitu. Misalkan motor apa mobil bisa. Wah, ini yuk pas banget yuk kita. Ya. Ini lagi interview apa gimana nih? Iya, makanya langsung. Saya kerja di Depok, Pak. Pas banget kita nih jadi bisa panjang nih 2 jam lagi nih obrolan. Iya, jago saya Pak, saya di hire. Jago ya? Iya. Jago banget ya. Saya bisa nelen pedang kalau Bapak mau. Jago banget. Nggak jago, astagfirullah. Enggak, beneran. Gue ngelihat ini dari Allah Pak, pengetahuan gitu ya. Iya, bukan saya yang jago Pak, dikasih. Coba ya, abis ini ya. Enggak, gue gini deh, balikin lagi takutnya nih jadi bisnis banget. Jadi bisnis banget. Jadi jangan dunia mulu, guys. Jadi gimana? Bisa jadi udah 4M setahun. Kecil aja dulu Pak. Jadi sebenarnya sekarang kan udah define lah tadi. Agama, label. Oh, label. Nah, jadi apa nge-labelin lu apa? Human being kali sekarang ya. Human being ya. Trying to jadi manusia. Bagus tuh namanya being. Karena prosesnya nggak selesai sampai mati. Wow. Iya. Bener. Dan happiness-nya diproses ya, padahal ya. Wah, bener sekali, bener. Iya kan? Bukan di achievement ya? Itu juga sih, seneng aja naruh di CV, walaupun gak ada yang minta ya. Kemarin gue nulis di CV gue, bisa ya apa gitu, ini asik aja. Jadi bener proses bener gue suka banget. Bukan suka, gitu ya? Dulu gue pikir gue greedy ya, suka banget sama uang gue cari. Tapi pada saat gue udah punya uangnya, alhamdulillah, gue nggak tahu cara spending gitu. Selain invest ya. Anjay. Ini gue beli motor aja nunggu BPJS ini TK gue cair. Jadi nggak enak ya, kalau udah punya duit terus pengen dipakai apa juga pusing ya? Karena gue nggak terbiasa megang uang sebanyak itu. Wah. Masih style gue masih sama, gaya hidup gue paling beda ya di makanan doang. Gue suka banget makanan. Gitu ya. Kendaraan gue masih sama, motor ya gue baru beli kemarin. Nunggu BPJS TK cair. Berarti Bapak kaya banget sebenarnya. Asli Pak, bener. Asli kaya banget. Gitu ya. Saya sehat. Saya punya waktu. Oh itu dia kayaknya. Ternyata itu ya. Duit juga banyak. Kayaan Bapak kayaknya. Enggak lah. Jadi apa ya? Memang mungkin beneran. Bapak nyesel gak sih undang saya? Enggak. Justru kalau bisa ada seri kedua aja nih. Gitu? Iyalah, gue udah kebayang nanti kayaknya perlu manggil lu lagi nih. Oh gini. Enggak, tapi somehow memang mungkin pas di umur kita kan udah di atas 40 gitu loh. Gue lagi ketemu. Jauh, udah 43 berarti. Gue 44, lu 40 belagu beda 3 tahun anjay. Iya baru Jadi gue ngelihat memang kayaknya di fase ini nih pas banget teman obrolan gue tuh rata-rata tuh umur segitu Pak, dan biasanya udah pada matang semua kan.
udah tinggal dipetik ya. Iya, udah nggak ibaratnya nggak nyari explore, gue udah cukup kok, segini udah cukup. Tapi masih gue explore mah. Gitu ya. Enggak, tapi maksudnya buat apa? Buat nyari duit. Lebih kayak gue mampu nggak ya? Nah itu kan. Jadi udah dulu kan pasti pengen wah harus apa settle lah keluarga gitu apa. Bener. Terus begitu ternyata udah dapet, udah di titik settle, ternyata tujuannya kan proses lagi kan, yang lu cari proses lagi kan. Prosesnya fun banget sih. Prosesnya fun. Gagalnya, sedihnya, Gitu. embrace aja sih. Dan itu yang lagi Gue ciris banget tuh. Gue ya apa aja ayo gitu. gitu ya. Dapat nikmat alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya udah sabar aja. Dua-duanya bagus buat gue. Seriusan. Wow. Seriusan. Jadi Sabar aja udah, dapat keutamaan juga. gitu ya. Tapi belajar tiap itu. Cuma sedikit doang seriusnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, Itu bro. Apa? tapi balance gak bro? Maksudnya sama teman-teman yang lain kan pemikiran lu, gue ngelihat. Teman-teman di bapak-bapak. Iya. Wah itu kan kita bentuknya udah PT, kita ngikutin aturan aja. Siapa yang jalanin perusahaan kan berarti yang on board, yang di board. Udah ngikutin aja. Paling Gitu ngobrol ya untuk yang khusus banget soal bisnis ya pada saat RUPS. Berarti 1 tahun nih lo jalanin Apanya? di bapak-bapak, bener-bener full time. Gua 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun. Emang lu nggak ngelihat something bigger picture lagi bisa dijadiin? Bisa lah, bisa banget. Terus kenapa lu nggak di situ? Kan butuh lu. Oh, enggak butuh. Gue pikir juga gitu dulu. Seriusan. Dulu kan gue masih sombong ya, masih pongah gitu ya. Sekarang masih sih. dikit segini doang ya. Dulu gue mikir tuh, balik lagi kontekstualnya adalah gue bikin bapak-bapak ini dengan harapan gue jadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, gue pikirin sampai ada satu titik di mana kalau gue nggak ada, gue kasihan nih warga gue. Gue sampai sesombong itu tuh. Dan kalau nggak ada gue nih bisnis nggak jalan gitu. Tapi setelah gue pelajarin, itu bisnisnya kalau pemikiran yang bodoh sebenarnya ya. Karena bisnis kalau nggak ada foundernya gitu, salah satunya gue gitu, berarti kan ada yang salah sama sistem lo. Bisnis yang oke kan kita sebagai pemilik dan founder apapun itu ya, ketika kita nggak ada tuh tetap running, itu yang bagus. Dan kalau masalah orang pada butuh gue coba hilang seminggu, kayaknya nggak ada yang nyariin juga gitu. Iya, jadi itu namanya hero syndrome kayaknya ya. Kita dianggap orang tuh penting, enggak juga. Enggak men. Nggak segitunya kita, saya di Saya mungkin polanya juga udah dapet kali ya. Dan lo dari 6 orang ini mana yang lebih gini milihnya Pak? gitu? Enggak. Kapabilitas lah. Kapabilitas ya? Iya. Sama sekali nggak ada kayak, Enak kan? nih, oh iya. Ayo bareng. Sama sekali kayak nggak ada itu Pak. Nggak ada kayak ribut-ribut gitu. Ada lah. Nggak ribut malah aneh. Karena pasti bakal ributnya lebih gede. Oh gitu. Iya, ribut aja. Gitu ya. Kadang-kadang ayo kita sparring yuk gitu. Tapi dia dipegangin, saya pukulin. Serius. Seriusan? Ribut. Yang mana yang dipukulin? Enggak. Jadi Ya, ribut normal lah. gitu ya. Normal, Wah ini normal. keren. Normal. Jadi sebagai founder temenan ngobrol segala macam pasti ribut dan lah. semua Nggak usah menyadari bisnis kalau ini aja. bagian dari proses gitu. Iya lah, normal. Dan nggak apa-apa lu di luar sistem juga lu bisa membuat ini grow juga gitu kan. Iya, ini kan salah satu cara saya juga nih mempromosikan bapak-bapak ID. Oh gitu. Tentang podcast gitu. Oh iya. Tolong di-follow ya. Iya. Gitu ya. Aman aja. Ya. Kalau Jadi kami syong bro. gitu ya, Iya. dipaksain ya. Iya, di gua secara personal nggak growth juga. Oh. Dan aduh kayaknya seru nih kalau bikin yang lain. Walaupun gua nggak tahu ya orang bakal berhasil apa enggak. Balik lagi kan yang kita cintain prosesnya. Oh iya. Saya mau pengen bikin Vespa listrik nih Pak. Ntar pokoknya harus lah. Harus lah. Jadi gitu ya, yang dicintain, yang cintain harus. Kejawab ya, sorry ya. Enggak, kejawab kok, kejawab. Walaupun gitu-gitu, cuma gue
berusaha untuk waras sih sebenarnya. Saya ngikutin Bapak ini, saya aslinya serius, Pak. Nggak apa-apa, Asli. kelihatan brewokan gitu, bercandaan terus tapi ya. Gue kalau pesen Gojek ya, kalau lagi di luar kota itu, saya pakai celana pendek brewokan, Pak. Dia kayak, siap, Pak. Bapak ya, takut. Jadi masih panjang nih ya, berarti aktualisasi diri gitu. Sekarang lagi hobinya pizza, bikin pizza. Oh, bikin pizza. Pizzanya yang Napoli style. Nah, Itu dalam banget tuh kayaknya tuh ya. asli susah banget. Itu science yang bisa dimakan sama seni yang bisa dimakan. Tapi kayak beda sama ini. Gua ke Itali, Pak. Nah, nggak ada yang enak, Pak. itu karena Bapak udah di-imprint sama Pizza Hut kali. Oh gitu, lidah tuh udah. Coba lihat. Gue mau lagi anjing. Iya. Udah di-imprint, Pak. Tapi emang udah riset, emang Indonesia tuh sukanya doughnya itu yang lebih lembut. Kalau yang asli tuh chewy, lebih asem. Terus acidity-nya parah kan di sono. Iya. Tomatnya seger gitu. Berarti ini bikin pizza berangkat dari media dulu dong nih. Repot banget mau bikin bisnis. Iya dong, harus dong. Dari media dulu nih nanti geraknya. Harus. Oh, makanya sampai nanti produk pizzanya keluar, itu ya gara-gara si media ini udah kuat juga gitu. Iya, kan media ini bisa aja sifatnya white label ya, nggak cuman bahas pizza, bisa lifestyle. Bener nih gue berarti. Iya. Bener. Beli rakit listrik, Pak. Iya. Bapak kaya Jadi juga. beneran, gue somehow apa yang gue jalanin tuh sebenarnya kurang lebih kayak lu, tapi gue nggak ada teorinya, dan hari ini gue kayak kebuka bener nih yang lu bilang, jadi kayak ada harapan baru, Pak. Jadi gini, Pak. Apa jangan-jangan kita puber ya, Pak ya? Enggak salah kayaknya ya. Iya ya, jangan-jangan kayak pengen something. Iya, kan kalau bapak-bapak zaman dulu ya yang kita tahu ya. Iya, puber nyari cewek ya. Cewek, iya. Gue beli oven kemarin. Beli oven. Iya, kayak. Iya, jalan-jalan. Jadi sekarang di kepala lu udah mikir dong nih data media apa? Ada banget. Udah. Tadi habis meeting pagi. Potensial sih. Mau ikutan nggak? Mau. Recoupon nanti bisnis modelnya. Oh, Ada yang mau ikutan? Gua. Tapi ada kemungkinan gagal. Iya, Dan saya bawa lari namanya uang bisnis ya, namanya bisnis. Ya itu nggak denger dia. Oh, Tapi pas dia ngomong saya ngomong. Iya. Nggak apa-apa. Ntar gua mau ngajakin lu juga soalnya. Boleh dong. Iya. Ajak Pak, saya pengangguran Pak. Iya, Bosen kalau banget. lu bawa, ya gue juga bawa kabur duit lu juga. Terus kita ketemu di terminal. Udah impas ya gitu. Jadi ini tepu gitu, pokoknya gitu. Udah yang impas ya, gue berapa lu berapa ya, udah impas. Ya orang gocap deh. Iya, menarik, Pak. Honestly gue dari dulu, Pak, kan gue ngejalanin apapun apa yang gue suka doang kan, apa yang gue bisa gitu. Iya, haruslah. Sampai ke bawah-bawah, akhirnya sekarang something yang menurut gue nggak make sense yang gue kepengen ya, nggak make sense, terus kayak aduh kayaknya ini ujung dari semuanya apaan lagi gitu loh. Gue mau bikin itu, Pak, motor kayak Honda, Pak. Gue pengen Elders. Oh, yang pernah cerita di ini ya, di mobil ya kemarin. Iya. Elders pengen jadi brand motor kan kayak nggak make sense lo, Honda aja ya. Gimana lo ngelawan Honda, gimana ngelawan brand lain, gimana ini. Kayak banyak gimananya tuh. Iya. Tapi gue ngerasa kalau gue nggak jalanin gitu kan. Kayak paling gagal ya. Iya, makanya. Dan gue sekarang ketemu lu gitu. Jadi, Bisa. ini nih kayaknya emang Temen gagal gua. Iya kan, at least gue kalau gue udah jalanin salah, ada yang gue salahin. Wah, kata lu dari media. Iya, Bang, ternyata iya, Bang. salah gitu Bang, kan. Saya nggak jadi bawa kabur duit Bapak. Iya kan, ternyata salah gitu. Jadi Kayak Keanu Reeves, Pak, kan dia juga bikin motor. iya benar. Kayak gitu. Cuma kan nggak kayak nggak jadi. Bapak maunya ini yang apa masif. Iya lah, Pak. Jadi Lagunya enak sih emang untuk masif. diturunin. Lebih ke Seriusan mau ke sono arahnya? iya, Pak. Karena gini, mungkin dimulainya nggak masif, Pak. Tapi
ini tuh ya sekarang kayak Harley Davidson juga awalnya nggak masif, Pak. Tapi dia momentumnya oke. Nah, Iya. ya kapan momentum itu ada? Kan lu nggak ada yang tahu. Bener. Iya kan? Susah lagi pertanyaannya. Iya kan, kapan momentumnya Iya, oke diceritain apa nggak sendiri oke? ya. Iya kan? Ya kita ikhtiar aja. Benar itu. Ya kayaknya paling nggak gue udah dapet siapa yang disalahin lah gitu kalau sampai ini gagal. Iya kan? Kambing hitam. Gitu. Gue Saya nggak hitam mau tinggal optionnya kan ada dua kan. Konsultan nggak dibayar dikasih share, ya kan? Esop ya? Iya esop, ya kan? 2 tahun lagi. Atau dibayar tapi murah gitu kan? Iya, dicicil. Tukar barang gitu kan? Tapi at least udah ketemu siapa yang disalahin gitu. Bapak kan? latihan telunjuknya tuh diarahin ke saya terus Pak. Kamu. Nah, gitu. Jadi ya itu sih Pak. Seriusan mau segede itu? Bener Pak, kayaknya gue ngitung umur gue juga sekarang 43, dikit lagi 50, dikit lagi 60, kayaknya nggak mungkin kejadian dah. Paling nggak gue udah siapin, dah anak gue terusin lah kalau mau gitu. Kalau nggak mau gimana dia? Saya fashionnya nggak mau apa-apa di lah. bakery. Nggak apa-apa lah. Gue nggak. Tapi Ya jualan pakai balik motor. lagi kan, apa tujuannya apa? Apa? Kan proses sama happiness. Bener juga ya. Iya kan, mau kecapek apa enggak? Ya anak mau kagak juga. Entah kalau kecapek juga pasti Jujur, nyari lagi, nggak ada big yang problemnya justru kalau sukses gitu kan. dibanding gagal, ya beneran. Iya. Nah, apa pengertian sukses buat lo? Sukses, S. Dia dijabarin. Nah, serius? Sukses. Iya. Sukses tuh. Serius. Serius. Sukses kalau buat gue punya waktu sih. Nah, itu ngelakuin apa yang gue suka. Nah, itu kan. Best tuh. Gue baru ngerasain tuh setelah November. Dan bukan achievement kan? Berarti Achievement lah. iya, achievementnya bukan yang bisa dipegang nih. Iya kan? Iya kan? Achievement lah. Oh, tapi Intangible. Ya itu setuju gue. Apa sih Pak? Setuju gue. Iya kan? Waktu tuh the best. Duit tuh kalau Itu misalkan sukses. Amsyong ya bisa nyari lah, insya Allah. Iya kan? Jadi lu udah pede kan? Mau nggak mungkin nggak bisa nyari. Pada pasti bisa. Iya benar. Iya kan? Bener. Paling nggak balik lagi ke Cina. Joget-joget lagi gitu kan. Di sana toiletnya nggak disiram, Pak. Males saya balik lagi. Gitu ya. Tapi ini something, wah dia bekas di Cina, gila gue dapet orang yang pas banget nih Pak. Mau diapain sih saya Pak? Gue jadi takut nih. Jadi terus gimana lu maintain Kewarasan? Iya. Maintain apa? Iya maintain ini ya Pak, lu kan ngambil keputusan lu nggak ikut operation, menurut gue tuh something yang Normal lah. enggak lah, lu gila, lu dari sekian lama lu paham semuanya, and then lu pernah ada di posisi di mana bapak-bapak ID kalau nggak ada lu nggak jalan. Enggak lah. Iya, Itu tapi kan kesombongan pernah. sombongan. Tapi kan pernah. Enggak. Tapi kalau buktinya jalan Pak. belum ada buktinya dong. Lu baru berapa tahun? Maksudnya? Kalau udah 10 tahun bapak-bapak ID belum lah. Usah argumennya kok dibawa ke sana. Tapi intinya kan tetap ada duit masuk. Oh, Kalau ini bisnis kan udah gitu. ini udah margin ya pokoknya. Iya. Kan itu Gitu ya. apalagi Pak kalau bisnis, kalau perusahaan. Oh gitu ya. Iya, jadi bukan karena kehebatan Dan saya. udah sustain ya. Nggak mungkin ada yang bikin lebih bagus gitu Siapa? di luar sana. Ya ada lah pasti lah. Terus Nggak the best lah gitu. terus nggak apa-apa. Kebenaran aja ini evergreen. Oh. Iya, evergreen. Oh iya. Momentumnya oke, das. Gokil ya. ini, Iya, bapak-bapak selalu muncul, mau umur berapa Aryo jadi bapak-bapak bakalan bener. terus. Tapi ntar dia dulu tetap Evergreen pakai baju ya. cita tuh Pak. Iya, kayak Vincent. Dan menurut lu bisa lu bikin lagi nggak? Kan kayak misalnya nih kalau Bikin bisa, berhasil nggak tahu. Oh. bukan di Bukan di- kontrol gue tuh. Oh itu Tapi gue religius lah, agama lagi. Enggak beneran lah, itu mah logik lah. Kayak iya. Tapi gue tahu caranya gimana caranya potensinya lebih besar lagi. Tahu? Wah. Seriusan tahu gue. Aduh, Siapa Pak dia Pak? Dia emang gitu orangnya. Ada potensinya. Bapak udah lakuin kalau saya lihat di bawah tadi. Oh gitu ya. Udah dilakuin. Apa tuh? Kayak nuangin minum.
Oh, iya, itu juga. Enak Pak air batu dituangin ya. Lu di rumah bisa. Apaan dia? Jadi ini udah teknikal itu. Nah. Saya bisikin mau. Jangan. Geli, kita komisi. Kayak kucing. Intinya kolaborasi lah. Oh, yes. Tapi ini payung besarnya, tapi detailnya keren Pak. Setuju gua. Itu mah sebenarnya banyak yang lolos aja dari zaman dulu. Lu ngomongin gotong royong Indonesia, ya hidupnya di situ Pak. Iya. Gitu. Kalau Indonesia mau maju, mau kita bikin apa, kalau lu bikin produk kolaborasi ya, gua rasa. Nah salah satu ininya kalau misalkan di agak lumayan teknikal takutnya ngebosenin gue nih. Nggak apa-apa. Kolaborasi menurut gue jangan yang homogen. Harus ada namanya pentahelix. Oke. Lo harus kerjasamanya harus sama regulator. Oke. Karena mereka yang bikin regulasi. Namanya juga regulator yang biar nggak gas bocor. Iya. Regulator tuh, biar lo tahu nih arahnya kemana. Bisnis yang gue jalanin nih sesuai dengan kaedah nggak. Nomor dua lo harus kerjasama sama pebisnis juga. Pebisnisnya jangan homogen. Misalkan lo knalpot. Lo kerjasamanya sama eksportir gitu, importir misalkan gitu. Dan lain-lain ya, nggak itu doang. Terus nanti lo kerjasama sama saintis juga, orang kampus. Dan gue juga pengen ada rencana bikin IP agriculture nih. Sedih kemarin papaya California yang bikin Bogor. Karena nggak tahu branding, California aja kali. Sayang banget Pak. Saintis nih. Terus kerjasama sama komunitas. Terakhir kerjasama sama tadi apa sih, regulator, pebisnis, pemodal, satu lagi tuh orang media. Media tuh penting banget. Nah lo masih, kalau buat gua ini harus diajak. Jadi jangan pebisnis mulu, ini orang harus diajak Pak. Pentahelix namanya. Pak, tapi gimana ya Pak ya, kadang kan ada, maksudnya kolaborasi kan mostly cara paling gampang buat kita startup lah istilahnya, ya punya satu visi, sharing, and then bagi-bagi share gitu supaya ini jalan. Tapi iya kan, cuma gimana caranya ya, kan nggak semua orang punya beban yang sama, kapasitas yang sama. Kalau gue caranya always make business with people believe what you believe. Simon Sinek tuh, start with why. Always make business with people believe what you believe. Ini tumben serius banget muka lu. Kalau tadi serius. Wah, jangan susah-susah. Iya. Itu beneran tuh. Jadi selalu ngajak orang yang emang percaya sama visi lo. Gitu. Kayak orang Apple awal-awal tuh mereka percaya tuh. Kayak malasbanget.com. Bagus tuh. Itu kemana ya? Nggak tahu saya Pak. Iya kan? Bagusnya apa? Brandnya bagus loh, karena nggak usah lah. Ngomongin orang ya? Iya, takut gibah. Iya. Kayak gitulah. Bagus itu, seriusan bagus banget. Dari SMA gue ngikutin. Angkatan gue itu, anak-anak Al-Azhar. Iya. Itu ajak tuh kolaborasi. Tapi mereka harus naruh uang di meja Pak, jangan dikasih. Itu pertama, always make business with people believe what you believe. Terus ayo kita bangun bareng-bareng. Tapi Bapak harus 51, mereka yang ini. Tapi terserah ya komposisinya. It's good. Kayaknya. Komposisi saham harus majority. Iya. Nah, ya tetap aja ini kan. Karena memang nggak make sense sih. Apa yang gue kepengen tuh kayak, ya elah lu punya duit berapa sih gitu. Berapa? Banyak Pak, duit saya Pak. Kok sombong Pak? Iya nggak apa-apa. Banyak. Susah ngitungnya juga. Beneran. Kagak lah Pak. Buset dah ini. Kalau dipikir-pikir nggak make sense Pak. Modalnya Pak. Nggak bisa pakai duit sendiri. Kalau ada duit juga belum tentu jalan. Kan nggak mesti pakai duit Bapak lah. Iya tapi kalau ada duit juga belum tentu jalan juga gitu. Terus ngapain? Iya makanya harus kolaborasi itu. Iya. Karena Oke, zaman dulu aja anaknya Pak Harto, jadi ngambil mobil dari Korea, kita labelin. itu kolaborasi ya? Iya. Sama Korea. Kan tinggal lihat aja regulasinya, berapa part dari lokal bisa diklaim kalau itu. Bisa. Itu bisa. Cuma nggak, hati-hati. Beneran Kiri, kayak Pak. Gini ya. Nggak bisa ngebohongin lah. Iya beda lah. Ya itu, nggak passion ya. Nah. Bener, setuju. Wah,
Belajar banyak gue Pak. Oh ya bener lah. Iya, tuh Aryo beneran ya. Kita kayaknya ini ya. Seminggu sekali lah kesini. Iya. Telanjang. Itu bayar itu udah konsultan. Tadi dia udah bilang ini konsultan. Gue salah satu konsultan. 3 kali dia sebut. Konsultan gue kemarin ya, gue pro bono. Wih, dikasih pro bono. Bisa, berarti bisa. Iya. Pertama kan bosen gue dari November nggak ngapa-ngapain, cuma baca buku, bikin pizza, bobo gitu. Akhirnya gue Kok bisa ya lu ya? nggak cocok ternyata. Oh, lu pengen merasakan itu gitu? Pensiun dini ternyata nggak cocok gaya hidupnya di gue. Gue harus tetap aktif gitu. Nah Januari bikin pizza, terus ngapain lagi ya? Akhirnya itu buka consulting buat IT yang pengen growth hack gimana caranya. Terus yang udah batch ketiga berani bagus-bagus Pak. Jadi gue boleh chip in nggak? Gitu boleh. Ada lagi yang berapa? Gue masuk nggak pakai duit, gue minta gaji sama minta saham. Oke. Dikasih, alhamdulillah. Oke. Belum udah bacot. Ada 3 option, tenang. Aman. Saya mau jadi majority. Jangan, tadi kan lo ngajarin gue 5-1. Aja tuh. Kayak gitu Pak. Menarik Pak. Ini gue something yang Tapi menurut masih kerenan Pak Mohtar kemarin. kagak kok lu. Inspiring banget. Enggak, lu keren juga Pak. Jadi lebih keren saya dibanding Pak Mohtar. Iya. Bapak bilang gitu. Lu berani lu. Dia yang bilang Pak. Lukisannya bagus banget. Tapi itu ajaib sih, memang buat gue bisnisnya jalan. Iya. Salut. Gitu. Tapi ya inilah menarik lah, gue makin kesini ketemu sosok-sosok yang memang nggak tahu ya, habis dari sini ya mau presidennya siapapun ya sebenarnya harusnya sih Indonesia makin keren lah Pak. Ada lu, ada Mokhtar, ada teman-teman yang lain. Tadi Fiji aja menurut gue keren sih. Jadi makin kesini tuh bukan hal-hal yang cuma apa ya, ngumbar-ngumbar harta, ngumbar-ngumbar apa, tapi baru saya mau mindset. Gitu. Oh iya. Mindset oh, iya, Pak. iya, saya itu gitu deh Pak. nanti. Bener Ya. kan? Bener. Lu tadi ngomongin. Yang tangan panjang mindset. Gitu. Bingung nggak? Iya, Sorry. Iya benar. Sorry itu. Gitu. Mindset kita tuh harus bener ya. Iya. Agak jangan panjangan segini bener. Komeng. Yang api-api. Iya. Jadi itu sih Pak ya. Ternyata yang lebih penting ya. Gitu. Proses mindset. Proses. Yeah. Having fun, bro. Yes. Experience Itu sih itu Pak. penting. Experience ya, gokil ya ternyata ya. Bener. Dia ada duit, lu Alhamdulillah. tipikal ada duit akan spending buat experience gak? Iyalah. Iya kan? Duit itu apa sih sifatnya? Spending, saving, invest, sama apa lagi? Sama sedekah ya? Apa sih? Oh Ya, gitu, luar beli biasa. experience juga. Salah satu. Experience ya? Belanja, kalau gue sih bakalan makan situ, best tuh makan. Gitu ya? Makanya bentuknya seperti ini. Gitu. Makan, experience, sama itu. Itu ya? Bagi-bagi. Iya, jadi ekonominya juga naik ya. Kalau punya duit dikekep aja gitu ya. Pernah gue gitu. Pernah. Oh pernah ya? Tidur di atas Muda dan bodoh. gitu. Asli, pernah. Pernah banget kayak gitu. Tidur di atas duit gitu. Bukan yang Breaking Bad ya? Enggak sebanyak gitu ya? Enggak. Oh, jadi tidur kayak paman gue biar dia kecil. Satu celengan dong. Sakit. Enggak disebar terus diedit di dia. Ngapain ya? Iya, Repot banget. gitu. Gitu ya Pak ya. Gitu, Pak. Nih udah berapa jam ya? Wih, di sejam loh. Gokil. Iya, aman. Kayaknya banyak yang diedit, banyak yang nggak berguna nih. Bener sekali. Telanjang 3 kali kata gitu. Apaan? Keren. Thank you ya, Bro. Sama-sama dong. Ini Kehormatan ada di saya, Pak. enggak lah, gua Ada di Bapak? Ya, wah, boleh. luar biasa. Luar biasa. Dari saya lah, Gua Pak. bisa apa ya? Punya perspektif yang baru sih gitu dan benar. Nggak ada yang baru. Karena apa ya? Kalau gua mikir semuanya dari produk, akhirnya kan mikirnya modalnya gede Pak. Ya. Tapi kalau semuanya dari media, artinya kan nemuin isu kan.
Terus jangan Bapak harus maaf ya Pak ya. Nggak benar-benar. Harus embrace sama kondisi ya. Karena perusahaan besar itu rata-rata mereka pivot. Gitu ya. Iya, Samsung, terus banyak Pak, seriusan. Yang Gitu penting ya? kita harus agile aja, sama Gitu ya? sama ada titik di mana kita tahu kapan harus, nih kayaknya nggak works nih, tapi di belakangan banyak orang nih, pivot aja. Passion sih, tapi kan Iya. ini kan urusan periuk orang banyak juga nih. Oh. Nah itu makanya. Jadi jangan memaksakan ya kalau emang udah. Ya gitu. Jadi gitu ya, kalau sampai gue salah jangan nyalain gue, tapi Karyawan. Karena kalian passion saya kurangi gitu. Ke periuk nasi kalian dari Mas. Dari Mas Pion. siap. Udah. Oke, Pak, nih bercanda terus nih kalau kayak gini. Turun viewer kita. Iya. Pak, Lagian sih ngundang tapi saya. beneran Pak, makasih banyak. Sama-sama dong. Ini luar biasa. Tapi ada pesan-pesan Pak? Apa? Kasih kisi-kisi dong, saya jangan Enggak, pesan diginiin. aja, pesan. Pesan. Heeh. Konteksnya apa? Konteksnya gimana bisa terus punya spirit yang baru ya? Oh, spirit yang baru. Padahal lu punya option buat tiduran di rumah doang kan Pak sekarang. Ada ternyata nggak enak. Nah itu Iya, enak tuh tiduran sampai jam 11 doang, Pak. Ke 11 ke bawah tuh udah gak nyaman tuh. udah ya, Pengalaman yang ngomong. gitu ya. Gini. Jadi Ngapain aja. ngapain gitu ya? Gimana caranya biar punya spirit yang baru terus? Nah, lu kan pindah-pindah terus tuh dari zaman dulu, and then Bener juga. di tahap sebenarnya gue yakin lu kalau di bapak-bapak ini lu udah comfort zone Pak. Udah lah Pak, gitu lu ya. Teruslah cari masalah, jangan bosan untuk gagal. Ya, itu dia. Gokil. Cari spirit. Jangan, kalau gua kuncinya harus sadar diri ya. Kalau bodoh ya belajar sih. Kalau gua sadar banget gua bodoh, asli bodoh banget Pak. Gitu ya. Asli. Udah humble lagi ya. Kayak Brewokan. Enggak dong. Apa yang kurang coba? Banyak. Ya wis Pak, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya ya. Senior Pak James. saya nih di Mustopo. Luar biasa. Bye. Bye. Bye.